sebentar-sebentar ada virus baru. Sahabat-sahabat karena Allah, bukankah mereka mengatakan di luar sana bahwa virus ini akan ada 6, bisa jadi lebih, boleh jadi aktsar min dzalik, lebih banyak dari itu. Sekarang sudah ada 2 atau 3 virus corona ini itu diberi nama delta, alpha, apapun namanya. Maka nanti akan berlanjut. Saya tidak menakut-nakuti, tapi mungkin Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah akan mengutus juru selamat. Karena hadis ini, maka banyaklah orang di banyak wilayah, termasuk di Indonesia, di Malaysia. Di Malaysia sudah banyak dulu ada gerakan-gerakan, organisasi-organisasi, jamaah-jamaah yang ingin menyongsong kemunculan Al-Mahdi. Kita kenal ada Darul Arqam. Di Indonesia juga ada. Ada macam-macam torikot ini, torikot itu, pergerakan ini, pergerakan itu. Di Mesir juga ada. Di wilayah sana, bahkan sekarang yang sedang ramai dibicarakan Afghanistan. Semuanya sedang menunggu-nunggu itu. Tapi ingat, sahabat-sahabatku, kita tidak boleh ikut orang banyak. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak boleh berpikir secara ra'yu. Ini bukan pergerakan ekonomi. Ini bukan pergerakan politik murni. Ini pergerakan nubuwah. Nubuwah itu mutlak diatur oleh Allah. Maka suka-suka Allah. Inilah yang dimaksud dengan Al-Mahdi. Orang yang di-guidance oleh Allah. Orang yang di-guide oleh Allah. Orang yang pergerakan dia, bahkan dia pun tidak bisa memilih dia mau kemana. Dia digerakkan oleh Allah. Dia diarahkan oleh Allah. Dia sudah disetting oleh Allah. Mana mungkin seorang Al-Imam Al-Mahdi sekarang kemudian sudah publish dirinya di YouTube. Sudah mengaku-ngaku dengan mimpi-mimpinya, dengan pergerakan-pergerakannya. Tidak mungkin. Jika iya, maka akan terjadi seperti di zaman Rasul. Ketika masih kecil, apa kata Nabi? Dulu waktu aku kecil, waktu remaja, ada seorang pendeta bernama Buhairah memarahi Abu Talib. Karena Buhairah membaca ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW yang masih remaja, masih belia. Apa kata beliau? Wahai Abu Talib, bawa segera pulang anakmu. Karena jika tanda-tanda ini dibaca oleh Yahudi, maka mereka akan membunuhnya. Maksud saya sederhana. Karena sekarang masa yang genting, masa yang darurat, orang semuanya panik. Di saat panik, jangankan orang awam, bahkan beberapa ulama pun percaya. Beberapa orang-orang yang mengaku Al-Mahdi itu dialah Al-Mahdi. Padahal Al-Mahdi tidak dengan diaku-aku. Al-Mahdi orang yang di-guidance. Di Quran ada satu rumus, surat At-Taghabun. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bahkan lafaz awalnya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah Allah menguji, Allah menurunkan musibah kepada seseorang kecuali dengan izinnya. Maka pandemi ini meskipun makar dari musuh-musuh Allah, tapi memang Allah mengizinkannya. Berarti di balik itu ada hadiah-hadiah besar. Apa hadiah besar? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapakah di antara kita, saya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, yu'min, percaya bahwa ini sudah diatur oleh Allah. Yahdi qalbah,
Allah akan gerakkan, Allah akan hadikan, hidayahkan kalbunya. Orang-orang yang diberi hidayah kalbunya disebut al-mahdiyin. Orang-orang yang di-guidance kalbunya. Mereka pun tidak bisa memilih. Allah lah yang memilihkan untuknya. Itulah makom para pecinta. Itulah kondisi orang-orang yang sudah larut, yang sudah karam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lagi memilih dengan pikirannya sahaja. Apalagi cuma berdasarkan tebak-tebakan, cocok-cocok logi, munasabat-munasabat yang tidak sahihah. Dia bergerak berdasarkan anjuran-anjuran, gerak-gerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berdialog tidak lewat akal seseorang. Bahkan Allah pun kepada kalbu hanya kemudian memberikan hidayah. Hidayah itu berisi simbol-simbol. Tapi Allah berkalam lewat ruh. Kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Isinya isyarat-isyarat semata diterjemahkan dalam kalbu. Itulah makna wa man yu'min billah yahdi qalbah. Jika engkau percaya kepada Allah, maka Allah akan tata kalbumu. Allah akan bantu arahkan kalbumu. Sahabat-sahabatku yang mulakan Allah. Di akhir zaman ini, jangan terkecoh, karena akan banyak yang mengaku dirinya Al-Mahdi. Dirinya sebagai orang yang diberi petunjuk. Maka salah satu hijrah kita di akhir zaman, jangan tergesa-gesa. Minta petunjuk kepada Allah. Minta khutuwat-khutuwat, harakah-harakah, langkah-langkah yang dibimbing langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Nabi SAW mengatakan min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah fi amri. Salah satu ciri-ciri orang yang sukses, bahagia, selamat, dia minta petunjuk, meminta Allah memilihkan apapun yang akan dia alami, yang dia pilihkan dalam hidupnya. Karena Allah akan memilihkan yang terbaik bagi hambanya. Allah itu memilih kita sekarang di akhir zaman. Karena ini yang terbaik bagi kita. Namun sayang, banyak orang tidak sabar. Banyak orang kemudian berprasangka kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, lalu mengatakan, kenapa Allah tega membiarkan virus berkembang di mana-mana? Inilah salah satu prasangka yang tidak beradab kepada Allah. Bukan karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yahsina dhanna billah. Kamu tidak sempurna imannya sehingga dia berbaik sangka kepada Allah dalam semua keadaan. Apalagi keadaan seperti ini, lockdown di mana-mana. Sebentar-sebentar ada virus baru. Sahabat-sahabat kan Allah, bukankah mereka mengatakan di luar sana bahwa virus ini akan ada 6? Bisa jadi lebih. Boleh jadi aktsar min dzalik. Lebih banyak dari itu. Sekarang sudah ada 2 atau 3. Virus corona, ini, itu, diberi nama Delta, Alpha, apapun namanya. Maka nanti akan berlanjut. Saya tidak menakut-nakuti, tapi mungkin akan lebih parah, lebih bahaya, lebih berat daripada masa yang lalu kita hadapi 2019, 2020, dan juga di tahun ini 2021. Karena ujian ini tidak bisa dihindari. Maka kita harus beradaptasi. Inilah nikmat dari Allah. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling mampu, paling kuat dalam beradaptasi, dalam menyesuaikan diri menghadapi apapun perubahan di alam semesta. Inilah rahasia kenapa Allah tidak ciptakan malaikat yang mengurus bumi, tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di sini ada satu makna. Benarlah kata Imam Atha'illah As-Sakandari memahami ayat innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Apa kata beliau? Jika engkau ingin nikmat, ingin senang-senang di dunia ini, ingin bermewah-mewah di dunia ini, engkau salah. Dunia ini bukanlah darul khulud, bukan negeri yang abadi, sehingga bermewah-mewah di dalamnya tidaklah pantas. Negeri ini, bumi ini adalah darul fana, darul halak, darul bala. Negeri yang di dalamnya ada kehancuran, mara bahaya, ujian. Selesai satu ujian, ada ujian yang lain. Barangkali boleh jadi ini juga teguran dari Allah. Selama kita belum ada pandemi, sudah bertahun-tahun kita hidup, tapi kita kurang syukur kepada Allah. Jika tidak syukur dalam adanya nikmat, Allah akan menegur kita dalam ketiadaan nikmat. Nikmat keleluasaan berjalan kemana-mana, bersafar kemana-mana, sekarang terkurangi. Nikmat untuk bisa bertemu, bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita yang jauh, itu pun sekarang sudah dikurangi. Tapi jangan pernah berputus asa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dalam diri manusia perangkat-perangkat yang membuat manusia bisa berkesesuaian, menyesuaikan diri dengan alam semesta. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, inilah hijrah di akhir zaman. Hijrah meninggalkan cara berpikir lama, berpikir mencintai dunia, berpikir dengan tulul amal, panjang angan-angan. Maka sekarang mulailah cara berpikir kita lebih tajam, lebih dalam. Berpikir dengan kulub. Lahum kulubu ya'qiluna biha. Maka jadikanlah kolbu sebagai sumber dari kita berpikir. Jangan jadikan pandangan pemikiran semata. Jangan jadikan hasrat lahiriah semata dalam memandang sesuatu. Jangan berbangga hanya sekedar dengan ilmu yang kita punya. Tapi bertanyalah kepada Allah apa yang dia mau. Apa yang dia rahasiakan. Sahabat-sahabat yang bukan Allah. Hijrah dari berpikir secara empirik materialism. Menjadi berpikir secara qalbiyah. Secara qalbu. Allah memandang qalbu manusia. Inna allaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang qalbu kamu. Betapa malunya kita saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kalbu ini, ternyata di kalbu ini ada nama selainnya, ada ketakutan kepada selainnya, ada prasangka kepadanya. Allah memandang ke dalam kalbu, tapi di kalbu kita tiada namanya. Betapa kecewanya Allah kepada seseorang ketika dia hendak melihat, menengok ke dalam kalbu seseorang, ternyata di kalbu seseorang itu tiada satupun nama Allah. Maka saya mengajak, mari kita hijrahkan zikir kita yang tadi di lisan, subhanallah, la ilaha illallah, kita masukkan ke dalam kalbu. Kita ajak kalbu ini juga menyebut namanya. Sehingga teranglah makna ayat, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka bergetarlah kalbu. Bukankah ini tanda-tanda orang yang cinta? Orang yang cinta, jatuh cinta kepada kekasihnya. Disebut nama kekasih, kalbunya bergetar. Jantungnya berdebar, badannya menggigil bergerak. Muncullah kerinduan, muncullah keinginan, ingin liqa, ingin bertemu. Sahabat-sahabat yang muliakan Allah, apabila kita sudah hijrah dari membaca nama Allah dari lisan, kemudian masuk ke dalam kalbu, maka kita pun juga harus hijrah secara zan prasangka kita.
dari su'uzan, dari berpikir Allah, kenapa engkau menjadikan aku umat-umat yang mendapatkan mara bahaya? Sekarang kita ganti, kita switch. Kita katakan, ya Rob, pasti ujian ini adalah cara engkau untuk memperkuat jiwa kami. Orang yang biasa menempa dirinya dengan latihan-latihan fisik. Jika berlatih dengan fisik, sehari push up kita 10 kali, 40 kali. Selama sepekan, seminggu, 7 hari, sebulan, maka akan muncul otot yang kekar, badan yang kuat selama 40 hari. Apabila orang melatih kakinya berjalan setiap pagi, setiap hari, maka kolbunya, maka badannya, kakinya akan kuat daripada sebelumnya. Jika pada pekan ini sanggup berjalan 1 kilometer, maka dalam waktu sebulan dia mungkin sanggup berjalan lebih dari 2 meter. Begitulah orang yang melatih kolbu. Apabila kolbu sudah dilatih, maka latihlah tidak hanya fisik kita, latih juga kolbu. Inilah hijrah ruhiyah, hijrah kolbu. Melatih kolbu kita dengan makna, dengan asma, dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, hijrah di akhir zaman. Ini adalah hijrah paling penting. Yang mana Nabi SAW dulu pernah mengatakan, La hijrata ba'dal fathi. Tiada ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu ada 2 kali. Ada Fathu Mekah di zaman Rasulullah. Ada Fathu Mekah di zaman Imam Mahdi. Fathu Mekah di zaman Rasulullah SAW. Nabi sudah menutupnya dan mengatakan, La hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah. Illa jihadun wa niyyah. Kecuali hanya sekedar jihad, perjuangan, pengorbanan, dan niat yang tulus. Niat yang bening, niat yang berasal dari hati nurani yang bercahaya. Nanti juga akan ada hijrah yang kedua. Yaitu hijrah bersama Imam akhir zaman. Ketika semua umat manusia mengambil baiat kepadanya di Makkah Al-Mukarramah, ma baina ruknil yamani wa maqam Ibrahim. Antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Disitulah semua orang memberikan sumpah setianya kepada Imam akhir zaman, Al-Imam Mahdi. Jika kita masih belum sanggup membayangkan bagaimana cara Allah memindahkan kita nanti, padahal nanti semuanya manual, tidak ada pesawat, kapal terbang, tidak ada apapun, tidak ada yang mampu kita gerakkan. Kereta tidak berjalan, mobil tidak berjalan, sepeda tidak berjalan, apapun, handphone pun smartphone tidak bekerja. Tapi di saat itu, jika kolbu sudah dilatih, jika kolbu sudah dihijrahkan, maka kolbu ini akan mampu menangkap bahasa. Kolbu ini akan bisa bergerak. Al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu, arwah-arwah itu ibarat tentara yang berbaris-baris. Dia bisa berkomunikasi satu sama lain, walaupun terpisah jarak. Maka sebelum zaman itu terjadi, sahabat-sahabat kemuliaan Allah, mari dari hijrah akal ke dalam kolbu, hijrah kolbu kepada ruh kita. Maka nanti Allah akan berikan smartphone sejati, smartphone hakiki, yaitu kemampuan komunikasi kolbu kita, ruh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar tadi, yang bisa berdialog jarak jauh. Inilah yang diberikan kepada seorang ibu yang tulus mendidik anaknya, merawat anaknya. Jarak jauh pun dia bisa merasakan firasat kejadian tentang anaknya. Maka sahabat-sahabat Allah, inti kajian kita pada pagi ini adalah mari
hijrah dari dunia, cinta kepada material, cinta kepada diri yang zahir, kepada yang batin. Mencintai dunia kepada mencintai Rabbud dunia. Dari tulul amal, panjang angan-angan, kita hijrah kepada berfikir secara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, demikian lebih kurang yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini ada soal jawab, tafadhal, silakan. Jika saya mengetahuinya, saya akan jawab apa adanya, insyaallah. Tafadhal. Siapa yang akan kita ikuti? Apa yang harus kita lakukan? Betul, ini adalah pertanyaan penting di akhir zaman ini. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut, Fas'alu ahla dzikra, in kuntum la ta'lamun. Maka, bertanyalah kepada ahlu zikr, ahli ilmu, jika engkau tidak tahu. Maksudnya adalah cari tahulah kepada orang yang tahu. Carilah, ambillah tunjuk ajar kepada orang-orang yang mengerti jika engkau tidak tahu. Ilmu ini, sahabat-sahabatku, bukan ilmu membaca kitab. Ilmu ini bukan ilmu membaca peta politik dunia. Ilmu ini bukan hanya sekedar membebaskan negeri kita dari pandemi. Ilmu ini lebih daripada itu. Di luar sana ada janji Allah mengenai musuh yang besar. Ada Al-Mahdi palsu, ada Al-Masih yang palsu, yaitu Dajjal. Maka bagaimana cara kita menghadapinya? Kepalsuan itu, Nabi mengatakan, surganya neraka, nerakanya surga. Bagaimana cara mengetahui itu? Nabi mengatakan, di jidatnya, di keningnya tertulis kaf, fa, ra, kafir. Yang yaqra'uhu, yang dibaca, mampu dibaca oleh orang yang bisa baca tulis ataupun yang tidak bisa baca tulis. Apa maknanya ini? Itulah pembacaan qalbu. Maka siapkanlah qalbu dengan melatihnya menyebut nama Allah, mengenal yang punya nama Allah SWT, mendekat kepada orang-orang yang menyimpan nama-nama ini. Belajar kepada orang-orang yang mengakses nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jangan jauh-jauh darinya. Ya. Itulah maknanya bahwa pergerakan akhir zaman itu bukan pergerakan sendiri-sendiri, tapi itu gerakan jamaah. Nabi ditanya mengenai 73 golongan, semuanya terjebak, semuanya tersesat, kecuali satu, al-jamaah, yaitu mereka yang bergerak dengan pergerakan bersama. Al-jamaah ini, qalbunya selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapkan qalbu. Dengan apa disiapkan? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Percaya kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Nanti kalbu kita akan membimbing. Kalbu kita akan menggait kita menuju jalannya. Lalu siapa yang kita ikuti? Ikutilah Sayyidul Qulub. Orang-orang yang kalbunya paling kuat energinya. Paling mengerti isyarat-isyaratnya. Mereka lah yang kita ikuti. Maka ini bukan ilmu tebak-tebakan. Bukan ilmu tergesa-gesa, tapi ini adalah ilmu rohani. Sering-seringlah setiap hari salat hajat, salat istikharah. Maka saya semenjak hari ini mengajak sahabat-sahabat semua, salat istikharahlah setiap hari, salat hajatlah setiap hari, minta supaya Allah memberi hidayah, memberi isyarat ke dalam kalbu kita semua mengenai jalan di akhir zaman ini. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua, Buya Doktor, dari Hasanatul Akbar, katanya, Assalamualaikum Buya, izin bertanya, akhir-akhir ini semakin banyak gerakan untuk memerdekakan negeri Syam, Palestina.
Mereka berkata bahawa kita harus berjuang untuk kemerdekaan mereka. Tidak boleh diam agar bisa masuk ke dalam barisan Imam Mahdi. Bagaimana tanggapan Buya? Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan hanya pergerakan politik murni, bukan gerakan nafsu, bukan gerakan kebencian, bukan gerakan militer semata, tapi ini gerakan rohani. Semua kita merindukan Al-Quds. Kita cinta kepada Al-Quds. Karena disitulah para nabi, Nabi Ibrahim mendirikan tempat menyembah Allah. Inilah rumah atau tempat yang dulu Allah jadikan tempat berkumpulnya 124.000 para nabi. Menjadi makmum ketika dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat ke langit. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak mau membebaskan negeri Palestina? Tapi hati-hati, pergerakan membebaskan Palestina tidak akan pernah berhasil kecuali melalui Al-Imam Al-Mahdi. Ini saya ulangi. Sehebat apapun kita sekarang berusaha, sehebat apapun sekarang persenjataan kita, kita tidak akan sanggup memenangkan perjuangan di tanah suci yang kita rindui itu, Al-Quds, kecuali melalui tentara-tentara Al-Mahdiyin yang mereka bergerak bukan dengan kebencian, bergerak dengan kalbunya. Mereka tidak pernah eksploitasi umat. Mereka selalu menjadi pelita-pelita umat. Maka meskipun sekarang banyak pergerakan-pergerakan itu, tapi hemat saya, hampir semua pergerakan ini masih menggunakan ro'yunya. Merasa kelompoknya paling benar. Merasa gerakannya paling maju. Jika kita kritik sedikit saja, mereka marah. Jika kita menyinggung saja sedikit, mereka kemudian emosi. Saya pun tidak menggantung harapan kepada gerakan-gerakan yang ada saat ini. Kita sedang bersiap menunggu pergerakan daripada Al-Mahdiyin, tentara-tentara Allah yang Allah siapkan di akhir zaman, yang akan membebaskan negeri tercinta, negeri Al-Quds. Maka yang sekarang ini kita cukup berdoa. Sekarang ini jika kita ada uang berlebih, jika ada duit yang berlebih, kita kirimlah melalui jalur yang benar, jalur yang sah kepada sahabat-sahabat kita yang menderita di sana. Betapa menderitanya mereka di saat anak-anak sekarang bisa berjalan, bisa bermain, bisa apapun semua, tapi sekarang mereka tidak bisa apa-apa. Mereka tersiksa oleh apa yang ada, tidak bisa ngapain. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kami katakan, bersabarlah. Wahai Ahlul Quds, bersabarlah. Pertolongan Allah akan datang. Nasrullah qarib. Pertolongan Allah akan dekat. Insya Allah kami bersama dengan kalian. Wallahu a'lam. Soalan yang ketiga Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana cara mendapat ilmu laduni? Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Dan apakah orang yang mendapat ilmu laduni adalah orang-orang yang bertariqah atau bisa orang awam? Ya, laduni berarti ilmu yang langsung didapat dari sisi Allah. Ladun artinya yang langsung diambil dari hadiratnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jika di Quran dikatakan wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim. Muhammad, engkau sungguh tulaqqa, mentalaqikan, mengambil Al-Quran, kalau bahasa anak muda sekarang, mendownload, mengunduh Al-Quran langsung min ladun, dari server, dari
sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakim, yang bijaksana, yang alim, yang maha berpengetahuan. Lalu bagaimana caranya supaya dapat laduni? Kata Allah Ta'ala, jika engkau cinta aku, fattabi'uni, ikutilah kekasihku, ikutilah Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah jalan kekasihku. Nabi Muhammad itu seorang yang bukan akademisi. Dia bukan orang university. Dia bukan orang pesantren. Dia seorang yang ummi. An-Nabi al-Ummi. Tapi Allah Ta'ala melihat ada kebeningan di kalbunya. Maka Allah Ta'ala menumpahkan rahasia-rahasia ke dalam kalbunya. Lalu bagaimana caranya? Ummikanlah diri kita. Jangan merasa alim. Jangan merasa pintar. Tobatlah secara rohani. Tobatlah secara batin. Maka awamkah dia, ulamakah dia, intelektualkah dia, jika tanggalkan semua hal-hal yang menghalangi kita kepada Allah, maka kalbu akan siap menerima laduni. Dan laduni ini seperti disebutkan oleh Imamuna Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Kimya Us-Sa'adah, ini tidak terkhususkan hanya untuk para nabi dan wali. Bahkan orang awam pun, jika dia memsiapkan kalbunya, ruhnya, Allah pun akan memberikan kepadanya. Coba lihat surat Mujadalah ayat 11 yang sering dibaca. Allah mengangkat orang-orang yang percaya, yang beriman. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ilmu itu sebenarnya diberi. Allah lah yang beri. Namun pemberian itu tergantung kesiapan. Kenapa orang awam tidak banyak diberi? Karena kesiapan kalbu dan ruhaninya tidak sesiap para ulama, tidak sesiap, setangguh orang-orang yang terlatih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Buya, soalan yang keempat, Buya Doktor. Assalamualaikum Buya. Izin bertanya, di mana kita bisa belajar ma'rifat tersebut? Ya, tadi saya menyebutkan bahwa al-ism, salah satu makna daripada nama. Namanya Imam akhir zaman itu sama dengan namaku. Artinya pengetahuannya mencakup pengetahuan-pengetahuan yang 4. Apakah itu? Pengetahuan mengenai asma, nama, af'al dulu, nama, kemudian sifat, lalu zat. Dari manakah kita mengetahui itu? Kita akan dapat mengetahuinya jika ilmu fikih berkaitan dengan zahir, syarat dan batal. Maka kita belajar kepada ahli fikih. Jika ilmu akidah, kita belajar kepada ulama ahli manhaj akidah. Maka belajar ilmu ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, ma'rifatul sifat, ma'rifatul zat. Kita dapat mempelajarinya dari kekasih-kekasihnya. Yang dia sebut, ala inna awliya Allah. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka karena bersama denganku. Mereka tidak ada kegundahan, kegalauan, kesedihan yang berarti. Siapakah mereka? Ulama yang rohaninya bersanad kepada Rasulullah. Yang rohaninya bersilsilah terhubung kepada Rasulullah. Maka carilah ulama ahlu turuq sufiyah atau wali-wali Allah yang akidahnya ahlu sunnah bermazhab fikih yang sahih dan kalbunya terhubung kepada Allah. Insya Allah mereka akan membimbing kita ke jalan yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya, Buya. Doa apa yang paling tinggi? Apakah doa kunut? Kedua, saya pernah mendengar hadis qudsi awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal mempelajari agama adalah mengenal Allah. Bagaimana dengan orang yang bilang belajar syariat sahaja dulu karena ilmu ma'rifat ketinggian?
Maksudnya tinggi di mana Buya, padahal kan benar. Dasar agama mengenal siapa yang punya agama. Salam cinta Buya. Salam cinta. Ya. Awwaluddin ma'rifatullah. Itu bukan hadis qudsi, saya harus luruskan sejenak. Itu adalah kalam ulama menerjemahkan surat Muhammad ayat 11, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah bahwasannya tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan kecuali Allah. Maka turunlah kalimat ini, awwaluddin ma'rifatullah, ditulis dalam banyak kitab. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita sembah, sujud, ruku, taat, patuh, tapi kita tidak kenal siapa yang kita patuhi. Lalu bagaimana dengan kata orang, sebagian orang mengatakan, kita belajar syariat dulu. Syariat dalam pengertian dia adalah fikih. Baru nanti belajar makrifat. Sahabat-sahabatku yang melakukan Allah. Itu perkataan siapa? Itu bukan perkataan Allah. Allah mengatakan, fa'lam. Maka ketahuilah dulu. Bahwasannya tiada yang berhak disembah selain dia. Baru sembah dia. Awal-awal Nabi berdakwah, mengajar, menyeru umat di Makkah. 13 tahun beliau tidak pernah mengajak untuk sholat 5 waktu. Yang beliau ajak adalah mengenal yang bakal kita sembah. Maka Nabi mengatakan, umirtu, aku diperintah untuk apa? An a'budallah, untuk menyembah Allah. Ibnu Abbas mengartikan, aku diperintahkan untuk mengajarkan ma'rifatullah. Maka saya mengajak para ahli fikih, ahli baca kitab, ulama-ulama, coba ganti kalimat ini. Mau sampai kapan kita akan syariat yang bagus? Syariat ada luas. Bahkan ulama yang berbicara begini pun, kitab Majmu' karya Imam Nawawi pun dia tidak khatam. Kitab Minhaj pun dia tidak faham. Kifatul Akhyar pun belum tentu khatam. Lalu untuk apa kalam ini? Kalam ini adalah kalam-kalam skeptis. Kalam-kalam yang putus asa, tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu. Mari kita ikuti kalam Allah. Kalam Allah di atas segala kalam. Fadlu kalamillah. Keutamaan kalam Allah lebih mulia seperti mana Allah lebih mulia daripada seluruh makhluknya. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilah. Itulah terjemahannya. Awal agama mengenal Allah SWT. Itulah makna tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, artinya mengenal. Karena tidak mungkin kita menyembah kecuali kita kenal siapa yang disembah. Pernahkah tuan-tuan, puan-puan bertemu seseorang? Orang ini sebenarnya orang mulia. Tapi karena kita tidak kenal dia, kita tidak menyapanya, kita tidak ta'zim, tidak bersalam kepadanya. Tapi ada orang yang mengenalnya. Karena kita tidak kenal dia, maka kita tidak menyapanya, tidak ta'zim kepadanya. Seandainya kita mengenal dia, kita akan cium tangannya, kita akan hormat kepadanya. Jika kepada manusia kita tidak mau hormat kecuali kepada yang kenal, tidak mau menyampaikan sembah kalam-kalam mulia kecuali kepada orang-orang yang kita kenal, apatah lagi kepada Allah. Jika kita kenal Allah, lalu apa yang akan kita sampaikan? Apa yang akan kita sembahkan? Kenalilah dia, maka syariatmu akan sempurna. Kenalilah dia, dekatilah namanya, dekati sifatnya, dekati afalnya, rasakan zatnya. Rasakan bahwa sholat yang tadinya berat, beban, taklif, menjadi ta'rif, menjadi kerinduan, menjadi kedekatan antara hamba dengan Tuhannya. Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya, ya. Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya, bagaimana kita memilih ulama yang tepat sesuai tuntunan Rasulullah SAW
Karena sekarang banyak kelompok-kelompok Islam dan semua menganggap kelompoknya lah yang paling benar, disertai dengan dalil-dalil. Syukran Ustaz. Iya, betul. Ini dihadapi di mana-mana, tidak hanya di Nusantara, di negeri-negeri kita, di semua wilayah. Di Saudi, di Mesir, di Eropa, di Amerika, di semuanya, di India, di Pakistan, Afghanistan, di Rusia, Uzbek, semua mengalami hal itu. Lalu kepada siapa kita kemudian mengikut? Sahabat-sahabatku yang mengasihi Allah, tadi saya sudah mengatakan bahwa ikutilah ulama-ulama Rabbani yang dia mempunyai 5 kriteria tadi. Islam, iman, ihsan. Lalu pergerakannya berdasarkan ilham-ilham kewalian. Dan cita-citanya yaitu khilafah ala minhaj nubuwah. Minimal kita ikut Islam, iman, ihsan. Orang-orang yang akidahnya akidah Ahlussunnah, bermanhaj Asy'ariyah, Maturidiyah, bermazhab fikih yang bersambung kepada imam yang 4. Terutama di negeri kita ini bermazhab Syafi'i. Dan dalam bab tasawuf, dalam bab ruhani, bab akhlak, kita mengikuti Al-Imam Junaid, Imam Abdul Hasan Syazili, Imam Ghazali, dan imam-imam turuk sufiyah yang sanadnya bersambung terjamin sahih kepada Rasulullah SAW. Jika ahli fikih mewariskan zahirnya Nabi, ahli akidah mewariskan fikiran dan kolbu Nabi, maka ahlul ihsan mewarisi spiritual, ruhani kenabian. Maka ikutilah mereka, carilah mereka, cari mereka yang bersanad bersilsilah, maka kita akan terjamin. Apapun kelompoknya, apapun pergerakannya, jika ada ciri-ciri ini pada mereka, insya Allah mereka adalah pewaris-pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalan yang seterusnya, Buya. Assalamualaikum, Buya. Ingin bertanya, mengapa nama Imam Mahdi tidak tersurat dan tersirat secara spesifik di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti nama para nabi dan rasul. Bahkan nama Abu Lahab sekalipun ada. Apalagi mengingat tugas Imam Mahdi sebagai juru selamat. Biasanya apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis sahih berasal dari dan diturunkan melalui firman atau wahyu Allah yang pasti ditemukan di dalam Al-Quran. Iya, betul. Kenapa Allah sembunyikan? Sebagaimana nama musuh Allah yang akan menjadi musuhnya Imam Mahdi juga disembunyikan. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan musuh para nabi dulu Samiri. Siapakah nama kecil Samiri? Juga dirahasiakan. Maka juga sama, nama kecil daripada nama asli daripada Imam Mahdi ini juga Allah sembunyikan. Ini bukan nama ID card. Karena nama ID card bisa dirubah. Nama ID card, nama biologis diberikan oleh ayahanda untuk kita. Lalu dicatat, ditulis di pihak berwenang di negara kita. Tapi ini bukan nama fisik, nama biologis, nama ID card. Ini adalah nama-nama langit. Ini nama-nama yang diberikan Rabbus Samawati wal Ard. Pemberi nama pencipta langit dan bumi. Maka Al-Mahdi pun Allah sembunyikan. Karena tidak mungkin mutiara yang berharga Allah tampilkan di tempat terbuka. Mesti Allah menyembunyikannya. Bahkan Al-Quran sendiri pun menyebut nama Muhammad itu cuma beberapa kali. Selebihnya disebutkan dengan nama-nama samaran. Basyiran, Nazira, Rahmatan lil Alamin, dan lain sebagainya. Apatah lagi nama Imam akhir zaman. Tentu lebih misterius lagi. Lebih secret lagi. Lebih rahasia lagi. Untuk apa itu? Supaya yang mengenal dia, yang membersamai dia, hanyalah orang-orang yang punya secret antara dia dan Allah. Yang
Orang-orang ini kolbunya bisa membaca rahasia-rahasia. Dan pasti yang bersama Al-Imam Mahdi adalah orang-orang ahli kolbu. Bukan orang-orang yang hanya ahli ra'yu. Bukan pergerakan-pergerakan emosional. Bukan pergerakan-pergerakan sekedar tebak-tebakan, munasabat, cocok logi. Wallahu a'lam bishawab. Soalan yang seterusnya, ya. Mohon Buya mohon ijazahkan zikir bagi pemula untuk latihan qalbu. Suatu kali Imam Al-Kattani mengeluhkan hatinya sangat keras. Hatinya sangat kaku. Hatinya kesat. Summa qasat qulubuhum. Merasakan hatinya tidak ada sentuhan-sentuhan. Qalbu itu arti sesuatu yang bergerak elastis. Bergerak sangat dinamis. Apabila qalbu itu sudah mulai sakit, dia malas bergerak, maka dia kaku. Jika qalbu itu mati, maka dia menjadi keras. Tidak bisa lagi bergerak kemana-mana, susah dibentuk, susah diarahkan. Maka Imam Al-Kattani pun kemudian meminta dalam salawatnya, ya Allah, aku rindu Rasulullah, aku ingin bertanya kepadanya. Lalu di alam bawah sadarnya dia bermimpi bertemu baginda Rasulullah SAW. Dalam mimpinya dia bertanya, wahai Rasulullah, hatiku keras, bagaimanakah cara mengobatinya? Bagaimanakah cara meneranginya? Maka Nabi dalam mimpinya berkata, katakanlah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatik astaghis, la ilaha illa anta. Ini terlalu panjang untuk anak muda hari ini. Kita ringkas lagi. Cukuplah baca, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, hidup kami berasal dari Engkau. Ya Qayyum, yang maha mengurusi hamba-hambanya. Bacalah itu 40 kali. Sebagaimana pesan Nabi kepada Al-Kattani. Maka kita akan merasakan hati yang hidup. Kalam ini dipercaya ulama. Meskipun itu mimpi para ulama kepada Nabi, tapi ini menjadi isyarat-isyarat yang sahih. Imam Qushairi menuliskannya. Bahkan dulu kritikus yang mengkritisi Sufi seperti Syekh Ibnu Taimiyah pun mengamalkannya. Dan kita melihat dalam karya-karya muridnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya, menyebutkan amal serupa. Dan juga dalam beberapa karya Ibnu Taimiyah diajarkan ajaran serupa. Menghidupkan kolbu, menerangi kolbu dengan nama Hayy Qayyum. Maka beberapa masyayikh kita dari dahulu kala, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Al-Fattani, ya, beliau mengajarkan muridnya, bacalah zikir ya Hayyu Qayyum. Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang satu pulau dengan Sarawak, dia dari Banjar, juga mengatakan zikir ini sangat bermanfaat untuk kalbu. Mari amalkan itu, baca dengan lisan, hayati maknanya dengan kalbu. Setiap hari, setiap saat, maka kalbu ini akan bercahaya. Insya Allah. Buya, apabila suatu saat kita mengetahui nama roh kita, atas izin Allah tentunya, apa yang harus kita lakukan terhadap nama tersebut? Kemudian, apa saja keuntungannya mengetahui nama roh? Apakah kemudian qalbu dengan mudah terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah. Pertanyaan yang berat sekali, ya. Sebenarnya saya jawab dengan kalam yang sudah sering saya jawab di rekaman-rekaman YouTube yang sudah disebar oleh kawan-kawan saya di Ribat Nauraniyah. Ada ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal kepada Rabbnya. Kenal dengan seseorang itu ditandai dengan kenal namanya, kenal rupanya, kenal sifatnya, kenal zatnya. Maka diri kita ini ada nama,
ada perbuatan, ada sifat, ada zat. Zat di situ artinya inti. Siapa yang kenal dengan nama dirinya, kita ini terhubung kepada Allah dengan nama-namanya. Nama apakah yang pantas dalam diri kita kepada Allah? Apakah Abdurrahman, Abdurrahim? Orang yang mengenal ini, dia akan mudah untuk terhubung kepada Allah. Karena dia mengetahui patron-patron, tabiat-tabiat, kaidah-kaidah yang sesuai dengan dirinya. Karena jalan kepada Allah itu banyak. Sebanyak asma Allah, satu asma Allah di situ ada 70.000 jalan menujunya. Sahabat-sahabat yang memuliakan Allah. Lalu setelah mengenal nama, mengenal perbuatan. Kita ini perbuatan masuk ke dalam kudrah iradah Allah yang mana. Lalu ada ma'rifatus sifat. Sifat yang ada dalam diri kita, sifat sama pasar kita. Apakah sifat ini kita mengenalinya bahwa dia adalah pancaran, pantulan dari sifat-sifat Allah? Jika kita mengenal, maka kita akan mengenal sifat Allah. Dan terakhir teman-teman, siapa yang mengenal ruhnya, nama ruhnya, tiupan ruhullah yang ada dalam dirinya, maka dia akan mengenal Allah yang meniupkannya. Inilah pengenalan diri yang tertinggi, mengenal inti dirinya, hembusan yang ada dalam dirinya. Adapun ma'rifat af'al hanya mengetahui nama yang zahir, perbuatan yang zahir. Tapi yang ini spesial. Inilah 4 ma'rifat diri yang ada pada Al-Imam Al-Mahdi dan pengikut Imam Al-Mahdi. Semoga kita sampai kepada ilmu-ilmu itu, sehingga ketika muncul sosok ini, kita bisa mengenalinya dengan sir-sir yang Allah berikan ke dalam diri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Soalan yang seterusnya, Buya. Ayah ada soalan. Assalamualaikum. Namun bagaimana jika kita hendak mengenal Dajjal? Jika ia ditutupi dengan pakaian seperti songkok, kopiah untuk menutupi dahinya. Iya, jangan terjebak dengan satu teks. Jadi dalil itu petunjuk. Ketika orang membaca suatu dalil, teks, petunjuk itu bisa jadi dia salah membaca, menerjemahkan. Maka tidak semua orang berdalil benar dalam istidlal. Istidlal adalah upaya mengolah, memahami dalil. Betul banyak orang hafal dalil, hafal nomor dalil, hafal numbernya dalil. Mungkin halaman safahatnya dia hafal, tapi dia salah menerjemahkan dalil. Dan itu banyak. Semua kita menggunakan GPS, tapi tidak semua kita benar dalam memanfaatkan GPS. Begitu juga dalil Quran dan Sunnah. Dalam hadis Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh ulama ahli hadis. Ahli hadis hanya merekam kalam-kalam secara zahir, tanda-tanda secara zahir. Maka ahli hadis mengatakan, Nabi bersabda, ciri-ciri imam akhir zaman, jidatnya lebar, hidungnya mancung. Mancungnya pun khas. Tapi ini ciri yang zahir. Ciri yang batinnya ada pada isim nama, ada pada ma'rifat. Maka jika seandainya cuma jidat yang lebar, hidung yang mancung ada bedeknya, itu yang kemudian Imam Mahdi, maka sudah berapa banyak orang berhidung mancung dan berjidat lebar, dan seharusnya dia menjadi Al-Mahdi, tapi tidak. Begitu juga yang saya katakan tadi, bukan hanya nama Muhammad bin Abdullah, tapi di situ ada 2 makna, tanda dan ketinggian ilmu. Jadi, tolong jangan terjebak lagi dengan jidat yang lebar. Jidat yang lebar itu simbol bahwa ilmunya luas. Hidung yang mancung menunjukkan bahwa nasabnya, nasab Quraisy, nasabnya min waladi Fatimah, dari anak Fatimah. Ini tidak terlalu mancung yang seperti dibayangkan orang. Ini mancungnya standar, mancungnya sederhana. Sahabat-sahabat dengan Allah, saya mengajak, jangan hanya pahami tanda-tanda yang zahir. Pahami tanda-tanda yang batin.
Beberapa waktu ini banyak orang-orang yang berjidat lebar dan berhidung mancung mengaku kepada saya, Ar-Razi, sayalah Al-Mahdi yang kau tunggu-tunggu. Tentu saya senyum. Kenapa? Karena baru yang dia punya itu tanda yang zahir. Saya pun menjawab, wahai Tuan, jika kena jidatmu yang lebar, hidungmu yang mancung, engkau dianggap Mahdi. Saya sudah bertemu ribuan orang berjidat dan berhidung seperti engkau, tapi tidak satu pun sesuai dengan pencirian ilmu, pencirian tanda. Wallahu a'lam.